Nah, setelah insiden heroik penyelamatan kelompok Kouki di labirin Orcus besar, Hajime Nagumo semakin mantap mengatakan siap membantai siapapun yang jadi penghalangnya, bahkan jika itu termasuk para dewa sekalipun. Dan sementara Hajime sedang sibuk menetapkan tekadnya, suasana di kerajaan Helik mulai terasa agak beda karena sang raja dan uskup Ishtar tampak lebih prihatin dengan berita-berita tentang meningkatnya aktivitas para iblis. Mereka bersyukur para pahlawan berhasil kembali dengan selamat, tetapi terlihat jelas bahwa tenaga mereka akan kembali segera dibutuhkan. Sampai-sampai sang putri Liliana pun tidak bisa menyembunyikan ekspresi khawatirnya akibat masalah ini. Dengan nada yang semakin berat, Liliana menyampaikan kegelisahannya tentang fakta bahwa Kouki dan teman-temannya sengaja dipanggil oleh para dewa dari dunia lain untuk berjuang demi umat manusia. Dan mengingat kecelakaan tragis yang sempat dialami sebelumnya, Liliana dalam hati berjanji tak akan pernah lagi membiarkan sesuatu seperti itu terulang kembali. Ketika ia akhirnya bertemu kembali dengan Shizuku dan kelompoknya, Liliana menunjukkan perhatiannya dan lega mereka baik-baik saja setelah bertahan cukup lama di labirin Orcus, namun tetap penasaran tentang kabar Kaori yang ternyata tidak bersama dengan mereka kali ini. Serunya kelompok kelas 2 yang tidak ikut ke labirin rupanya diam-diam berlatih keras agar tidak selamanya berada di bawah bayang-bayang kelompok utama Kouki. Mereka berniat tumbuh lebih kuat sendiri agar tidak bergantung pada pertolongan orang lain terus-menerus. Suasana riang dan kompak terlihat jelas sampai-sampai Endo yang datang bergabung malah susah dikenali oleh teman-temannya karena kebiasaannya tidak menonjol sama sekali. Endo pun dengan ekspresi sedih mengatakan bahwa dia ingin menangis karena perlakuan itu membuatnya merasa amat tidak spesial. Sementara Putri Liliana makin syok mendengar dari Shizuku bahwa Kaori ternyata memutuskan untuk mengikuti Hajime Nagumo, membuat Kouki jelas menunjukkan ekspresi frustrasi yang mendalam. Meski berusaha untuk tersenyum, Kouki tampak makin tertekan karena merasa lagi-lagi harus diselamatkan oleh Hajime yang rupanya sekarang sudah jauh lebih kuat dari dirinya sendiri sebagai pahlawan. Namun Liliana tetap bersyukur mendengar Hajime masih hidup. Meskipun mereka sendiri tidak sempat bertemu langsung, sampai-sampai Shizuku yakin bahwa siapapun pasti kaget setengah mati kalau ketemu Hajime yang sekarang memiliki penampilan sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Di waktu yang sama, jauh di Gurun Gruen, rombongan Hajime sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan Ankaji sambil berkendara santai dengan mobil buatannya. Mereka semua ngobrol dengan asik sambil tertawa tentang cuaca panas di luar kendaraan. Kecuali Hajime yang belakangan mulai risih. Kaori terus-terusan menirukan Miu memanggilnya Papa. Drama kecil antara Yue, Kaori, Shea, dan Tio bahkan mulai heboh lagi gara-gara perdebatan tentang siapa yang paling dekat dengan Hajime. Sampai akhirnya Shea yang bijak menghentikan semuanya karena melihat Miu bisa mencontoh hal-hal tidak pantas yang mereka lakukan. Di tengah keceriaan mereka, Tio tiba-tiba memberitahu bahwa ada kekacauan di depan yang melibatkan sekumpulan monster cacing pasir. Dengan sikap waspada, rombongan Hajime melihat di kejauhan seorang lelaki yang berlari dikejar-kejar monster cacing pasir buas yang merupakan makhluk khas Gurun Gruen. Anehnya, monster-monster itu terlihat ragu-ragu seolah bingung apakah mau memakan orang tersebut atau tidak. Melihat situasi ini, Hajime pun langsung melaju kencang mobilnya mendekat meski langsung disambut dengan kekacauan tambahan akibat Kaori yang mendadak makin dekat memegangnya serta bertengkar dengan Yue dalam kondisi bahaya sekalipun. Begitu mereka berhasil menjemput orang aneh tersebut, lelaki itu ternyata bernama Bizefweward Zengen, anak penguasa kota penting bernama Ankaji. Kaori menemukan bahwa ternyata pria ini menderita kondisi serius yaitu overaktivitas mana akibat ia secara tak sengaja menelan racun melalui air minumnya yang sudah terkontaminasi.
Kaori pun segera menggunakan sihir kelas tinggi yaitu pagar suci untuk menstabilkan kondisinya. Namun itu ternyata masih hanya mengurangi gejalanya saja tanpa sepenuhnya mengobatinya. Dengan wajah cemas Kaori mengatakan bahwa bila keadaan ini dibiarkan maka Bize berisiko tewas akibat tekanan internal kelebihan mana tersebut atau karena kelelahan. Setelah sadar kembali, Bize berterima kasih sambil memperkenalkan diri dan menceritakan kondisi sulit kerajaan Ankaji yang terkena bencana racun yang mencemari satu-satunya sumber air mereka yaitu oasis. Demi menyelamatkan penduduk kota, ia berusaha mencari bantuan namun akhirnya tumbang di gurun tanpa bantuan. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya obat yang bisa menolong mereka yaitu sebuah mineral langka bernama penenang yang hanya ditemukan di gunung berapi Gruen yang sangat berbahaya. Mendengar cerita tersebut, Hajime mulai sadar bahwa Ankaji memang kota penting yang wajib mereka singgahi demi membawa Miu kembali pulang ke kampung halamannya di Erisen. Miu pun dengan wajah polosnya meminta Hajime membantu Bize menyelamatkan Ankaji, membuat hati Hajime yang tadinya cuek mulai sedikit tergugah oleh ucapan polos gadis kecil kesayangannya itu. Melihat Kaori yang juga ingin membantu, Hajime akhirnya memutuskan untuk menuju kota Ankaji tanpa mampir ke kota lain terlebih dahulu demi memastikan mereka bisa segera mendapatkan mineral penenang dan memurnikan sumber air di sana. Di sisi lain dunia, tepatnya di kerajaan iblis bernama Garland, seorang iblis kuat bernama Fred terlihat sangat terguncang menerima kabar kegagalan rekan mereka bernama Cattleya yang sebelumnya dianggap sangat kuat dan tak terkalahkan. Dari laporan bawahannya, Fred pun akhirnya menyadari ternyata orang yang bertanggung jawab atas kegagalan ini adalah penyimpang atau kelompok Hajime yang sebelumnya juga menghancurkan rencana mereka di kota Ur demi menyelamatkan para pahlawan. Dengan tekad dendam yang membara, Fred memutuskan akan mencari dan mendapatkan kekuatan baru dari gunung berapi Gruen, bersumpah akan membalaskan dendam atas kekalahannya kepada pasukan tak dikenal yang ia sebut sebagai penyimpang ini. Oke guys, petualangan Hajime kali ini dimulai di kerajaan Ankaji yang merupakan kota penting untuk perdagangan barang-barang dari kota Pulau Erisen. Hajime terkagum-kagum melihat kota yang begitu indah, namun sayangnya pemandangan cantik kota ini saat ini terasa sepi, suram, dan tidak bernyawa karena wabah penyakit yang sedang melanda rakyatnya. Dengan wajah penuh penyesalan, Bize Feuerzengen mengatakan bahwa ia sangat ingin menunjukkan kehidupan makmur penuh semangat kota ini, namun situasi gawat yang sedang terjadi membuat dia langsung mengajak Hajime untuk segera menemui ayahnya guna menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Ankaji. Begitu tiba dan bertemu sang penguasa Lansui Feuerzengen, Hajime langsung melihat bahwa kondisi di kota jauh lebih parah dari yang ia bayangkan karena hampir seluruh penduduk Ankaji kini tergeletak lemah akibat penyakit akibat keracunan sumber air. Lansui Feuer awalnya sangat terkejut melihat putranya Bize juga terkena efek penyakit tersebut, namun Hajime dengan santai langsung memastikan bahwa dirinya memanglah orang yang dikirim takdir untuk menyelamatkan mereka semua. Hajime dengan serius mengamati kondisi warganya yang tampak begitu menderita, lalu tanpa membuang waktu lagi, ia meminta Shea untuk mulai membantu mengatasi situasi dengan kemampuan khusus mereka. Dengan penuh percaya diri, Shea langsung melompat ke udara dan dengan kekuatannya ia membuat retakan besar di tanah hingga memunculkan sumber air bersih ke permukaan. Sementara Yue menggunakan sihirnya gelombang banjir untuk memastikan suplai air darurat yang lebih dari cukup muncul dengan cepat. Meski Lansui awalnya sama sekali tidak percaya dengan kemampuan luar biasa kelompok ini, tapi hasil kerja tim Hajime membuatnya terpana hingga rasa syukur dan harapan mulai memenuhi dadanya bahwa mungkin kotanya akan bisa terbantu lagi setelah ini. Miu dan Kaori yang melihat aksi keren ini bahkan sampai ingin ikut mencoba karena melihat aksi itu tampak begitu memukau dan menyenangkan.
Tiba-tiba mata iblis milik Hajime menangkap suatu pergerakan mencurigakan, membuatnya segera menyelidiki tentang pencemaran sumber air ini lebih lanjut. Setelah bertanya pada Lanzui, Hajime dengan cepat menyimpulkan bahwa sesuatu mungkin tersembunyi di dasar oasis tempat air tercemar tersebut. Dengan cepat, Hajime langsung meloncat, terjun ke dasar oasis sambil menembakkan pistolnya, membuat seluruh warga panik sekaligus kagum melihatnya. Rupanya gerakan mengejutkan itu menunjukkan bahwa Hajime sedang bertarung dengan monster misterius berbentuk lendir racun bernama Batlam yang ternyata sengaja diletakkan di dasar oasis oleh pihak iblis jahat. Setelah duel sengit di dasar kolam, monster Batlam penyebab munculnya racun akhirnya berhasil dihancurkan dengan brutal oleh Hajime, langsung membersihkan penyebab utama pencemaran. Meski monster itu sudah dikalahkan, racun dalam air tetap tersisa dan baru sebagian masalah terselesaikan. Namun Hajime memastikan bahwa kelompoknya punya kemampuan spesial untuk mengisi ulang sumber air bersih yang bisa menyelamatkan kota dalam waktu singkat. Lanzui dengan rasa syukur dan lega luar biasa akhirnya dengan penuh semangat mengumumkan kepada seluruh warga bahwasanya masalah pencemaran air telah berhasil diselesaikan oleh Hajime dan rombongannya, dan sebentar lagi mereka juga akan berangkat mengambil obat penenang dari gunung api Gruen Agung. Sesaat menjelang keberangkatan untuk mengambil obat penenang, terjadi momen harus sekaligus romantis antara Hajime dan Kaori, karena Kaori memutuskan untuk tidak ikut ke gunung api, melainkan tinggal di kota menemani Miu sambil mengobati warga sakit. Kaori dengan wajah menggemaskan meminta Hajime untuk kembali dengan selamat karena selama menunggunya nanti ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu warga. Melihat keakraban Hajime dengan Kaori, Miu yang polos tiba-tiba bertanya apakah Hajime akan mencium Kaori seperti dirinya pernah melihat papa Hajime mencium Yue sebelumnya. Kontan hal ini langsung bikin suasana makin panas karena semua gadis langsung heboh sekaligus bingung, sementara Hajime hanya bisa pasrah dengan ekspresi kikuknya. Setelah drama ciuman tadi, rombongan Hajime akhirnya sampai dan memulai penjelajahan gunung api Gruen Agung untuk mencari obat penenang untuk menyembuhkan warga Ankaji. Begitu masuk ke dalam, suasana gunung api yang panas menyengat langsung membuat Shea mengeluhkan suhu ekstrem tersebut. Sementara Tio dengan santainya seperti biasa malah menikmati panasnya yang bikin merinding itu. Hajime segera mengingatkan rombongan agar tetap berhati-hati karena ular magma ganas tampak sudah menanti sebagai makhluk yang menjaga area tersebut dari penyusup yang ingin mengambil obat penenang. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul sejumlah besar monster ular magma yang menyerang mereka secara mendadak. Tim Hajime segera bertarung dengan semangat tinggi. Shea terutama tampak makin gembira karena akhirnya ia menguji fitur penghancuran baru dari palu perang andalannya. Pertempuran berlangsung sangat seru sampai rombongan Hajime menemukan area luas tempat batu penenang berukuran besar tertanam yang menandakan mereka telah semakin dekat dengan tujuan akhir mereka di labirin tersebut. Di momen lainnya, Tio, Yue, dan Shea mulai merasakan panas yang makin tak tertahankan sampai memaksa mereka menepi sebentar dan beristirahat. Hajime dengan cuek hanya mengawasi kondisi anggotanya sambil tetap waspada, sementara mereka mulai sadar bahwa tiap labirin besar ini punya konsep ujian masing-masing dari sang pembebas untuk menempa siapapun yang hendak melawan dewa. Labirin Orcus misalnya ditujukan mengetes kemampuan bertarung banyak monster, sementara labirin Raisin menguji keluaran kekuatan sihir, dan labirin Gruen ini jelas bertujuan untuk menguji ketahanan tubuh dari serangan mendadak dan panas ekstrem.
Semakin dalam menjelajah, mereka akhirnya tiba di area terpenting, sebuah pulau kecil yang penuh batu permata misterius. Tanpa diduga, ular magma dalam jumlah sangat besar mulai bermunculan dan menantang Hajime berkali-kali dengan brutal. Meski mereka sudah menghancurkan sejumlah monster magma tersebut, ternyata tantangan itu belum juga selesai karena ada 100 ular magma yang harus dikalahkan untuk memenangkan seluruh tantangan ini sesuai jumlah batu permata yang tertanam di area tersebut. Dengan cepat Hajime menggunakan senjata berat serta peluru khusus buatannya untuk melawan balik dan menghancurkan monster-monster magma paling kuat yang terus beregenerasi tersebut. Pertarungan sengit pecah, Yue, Shea, dan Tio saling berlomba menghancurkan monster sebanyak mungkin dengan gembira karena meminta Hajime untuk memberikan hadiah spesial siapa yang paling banyak mengalahkan musuh. Hajime dengan wajah datar hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah rekan-rekannya yang entah gimana malah menjadikan pertarungan hidup mati ini sebagai ajang lomba untuk memperebutkan hadiah romantis tak masuk akal darinya. Pertarungan sengit akhirnya mencapai klimaks ketika kelompok ini berhasil membantai sejumlah sangat besar monster ular magma hingga hanya menyisakan beberapa monster terakhir saja yang harus mereka musnahkan. Hajime akhirnya maju menyerang sambil sesumbar mengatakan labirin besar gunung api Gruen Agung ini pasti akan diselesaikannya hingga akhir. Namun tepat ketika Hajime melakukan serangan terakhirnya, sebuah kejadian tak terduga muncul, sesuatu yang mengejutkan membuat Hajime tampak menghilang sesaat setelah menyerang monster terakhir tadi, membuat Yue, Shea, dan Tio langsung panik memanggil namanya karena keadaan sekarang justru menjadi makin genting dan tidak jelas nasib Hajime seperti apa. Tanpa memberi mereka waktu untuk bernapas, makhluk misterius yang menyerang ternyata adalah iblis tangguh bernama Fred Bagua yang langsung menghalangi perjalanan mereka habis-habisan. Sambil melayang di udara, Fred dengan nada penuh superioritas mengatakan bahwa dirinya memang telah sengaja menyergap mereka di titik ini demi mengakhiri ancaman besar yang dilihatnya dari Hajime. Dia mengakui bahwa selama ini Hajime benar-benar terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, terutama setelah melihat pria itu masih bertahan setelah dipukul dengan napas api naga miliknya, monster peliharaan Fred bernama Urano. Tetapi Hajime yang terkenal kepala dingin justru tetap santai, malah mengejek balik mengatakan bahwa iblis ini sama sekali tidak tahu sopan santun karena tiba-tiba menyerang tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fred pun akhirnya kesal dan memperkenalkan namanya dengan cukup angkuh sambil menyebut dirinya sebagai murid kesayangan dewa. Hajime tidak peduli sama sekali siapa gurunya karena baginya siapapun yang mengancam jalannya adalah musuh yang harus dimusnahkan habis-habisan tanpa ampun, seperti prinsip yang selama ini ia junjung tinggi untuk bertahan hidup. Sebagai balasan, Fred dengan wajah sombongnya mulai memanggil monster-monster peliharaannya selain naga, seolah memperingatkan Hajime bahwa pertarungan mereka kali ini tidak akan berakhir semudah itu. Dengan brutal, monster-monster Fred menyerang bertubi-tubi hingga hampir menembus pertahanan Hajime dan kawan-kawan, membuat Yue harus menggunakan sihir tingkat tinggi mulai dari langit badai hingga tanah suci untuk melindungi mereka semua dari gelombang serangan maut tanpa ampun Fred tersebut. Dalam situasi genting inilah Tio Klarus akhirnya menampilkan tekad kuatnya untuk membantu Hajime berubah ke dalam wujud naga hitam raksasa yang langsung bersiap melancarkan napas apinya yang menghancurkan. Fred dibuat terkejut melihat Tio karena ia mengira bahwa keturunan naga sudah punah dan ini membuatnya merasa semakin terancam. Pertarungan keduanya menjadi makin sengit. Tio menyerang dengan seluruh emosinya demi melindungi Hajime.
Namun Fred menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan perlawanan brutal hingga memaksa Tio menggunakan teknik terakhirnya, yaitu konversi rasa sakit yang meningkatkan drastis statistik kekuatan serangannya sesuai dengan banyaknya rasa sakit yang diterimanya. Di sisi lain, Hajime yang mulai sadar tubuhnya terluka cukup parah tetap mencoba bertahan meskipun kondisinya makin lemah. Fred dibuat terkejut dengan rombongan ini yang nyata-nyatanya masih bisa berdiri tegak meskipun telah diserang berkali-kali, membuatnya sadar bahwa yang ia lawan saat ini bukan sekelompok biasa saja tetapi benar-benar tim penghancur luar biasa berbahaya. Namun Fred justru memutuskan mengambil langkah ceroboh terakhir dengan menghancurkan batu dasar labirin, membuat magma mulai mengalir liar untuk mengubur mereka semua hidup-hidup di sana. Dalam situasi itu, Hajime dengan tatapan penuh determinasi meminta Tio membawa Yue dan Xia untuk mengamankan diri, sementara dirinya tetap akan bertahan di labirin Gruen demi menyelesaikan misi mengumpulkan obat penenang. Ia memberikan pesan terakhir kepada Kaori dan Miu melalui Tio bahwa mereka pasti akan bertemu lagi karena ia tidak berniat untuk mati di tempat ini. Dengan tekad tak tergoyahkan, Hajime mempercayakan nasib teman-temannya kepada Tio yang bertekad akan memberikan yang terbaik agar mereka tetap hidup, karena inilah janji yang mereka pegang antara satu sama lain selama ini. Melalui kobaran magma yang liar, Tio berjuang mati-matian membawa Yue dan Xia untuk melarikan diri keluar dari labirin yang semakin hancur. Rasa sakit yang luar biasa bukan malah menjatuhkan semangatnya, namun justru meningkatkan kekuatannya hingga berhasil lepas dari jebakan maut Fred. Ketika akhirnya berhasil keluar dengan selamat, Tio masih sempat melihat ke langit sambil menyatakan isi hatinya kepada Master Hajime, menyadari bahwa selama ini ia benar-benar mencintai pria yang telah memberinya makna hidup baru. Sementara Hajime masih bertahan sendirian dalam labirin yang hampir hancur itu, di kota Ankaji keadaan berubah kacau ketika warga melihat gunung api Gruen akhirnya mulai meletus hebat. Miu yang polos dan penuh cemas mencoba mengejar ke arah gunung tersebut karena takut akan keselamatan papanya. Ia terus memanggil-manggil Hajime tak peduli meskipun ayah Kaori mencoba menahannya, sementara Kaori sendiri hanya bisa terpaku menatap ke arah gunung dengan tatapan penuh kecemasan yang tak tertahankan, karena dalam benaknya ia tahu bahwa Hajime sedang menghadapi bahaya besar di gunung yang sedang meletus hebat tersebut. Tapi dalam narasi lain, di kerajaan Helix suasana juga sedang kacau balau karena Putri Liliana sedang dibuat cemas berat akibat kabar bahwa Hajime Nagumo sekarang sedang direncanakan akan dilabeli sebagai orang sesat oleh gereja dan pihak istana. Dengan wajah penuh frustrasi dan rasa tidak percaya, Shizuku harus memastikan hal tersebut kepada Putri Liliana bahwa niatan buruk itu memang benar-benar sedang terjadi, membuat situasi antar faksi mulai terlihat penuh ketegangan diam-diam yang akan segera berdampak sangat besar bagi dunia mereka. Sementara ketegangan memuncak di labirin dan Ankaji, suasana di tempat lain ternyata juga sedang tidak kalah panas. Terbukti bahwa Daisuke Hiyama yang sebelumnya pernah mencoba membunuh Hajime diam-diam mulai membuat konspirasi dengan pihak misterius seiring semakin kuatnya kecemburuannya karena Kaori yang sangat ia cintai malah mengikuti Hajime. Melalui pertemuan rahasia dengan seseorang yang ia anggap bisa membantunya, Hiyama perlahan mulai terpengaruh, berpikir betapa mudahnya menyerahkan dirinya ke dalam konspirasi gelap demi mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan, yaitu Kaori. Tapi kondisi makin diperparah dengan fakta bahwa Fred yang ternyata masih hidup melihat Tio berhasil membawa teman-temannya selamat keluar dari jebakan. Dengan wajah jengkel sekaligus putus asa menyadari dirinya nyaris kalah olehnya, ia pun merasa bahwa situasi sudah di luar kendalinya. Tapi bukannya berhenti, Fred justru berjanji bahwa ini belum berakhir. Pertarungan mereka pasti akan dilanjutkan dengan cara apapun ke depannya, karena dalam hatinya dia tahu bahwa
bahwa Hajime dan timnya ini benar-benar ancaman paling besar bagi dewanya. ここで仕留め Dengan janjinya yang sudah tertanam dalam benak Tio dan pesan Hajime yang penuh semangat bahwa ia tidak akan mati semudah itu, tim kecil ini mulai merencanakan misi lanjutan untuk bisa berkumpul dengan Hajime lagi suatu saat nanti. Tapi saat ini mereka hanya bisa bertahan sekuat tenaga sambil menunggunya kembali dengan selamat. Lewat perjuangan masing-masing anggota ini, kepercayaan mereka tidak goyah sedikit pun karena mereka tahu dalam hatinya bahwa Hajime adalah orang yang tidak akan menyerah semudah itu menghadapi kesulitan apapun. Kaori terbangun di tempat asing dikejutkan oleh kehadiran Tio yang menjaganya. Ia merasa lelah dan bingung bertanya-tanya keberadaan Hajime dan yang lainnya. Tio menjelaskan bahwa letusan gunung api Gruen Agung telah memisahkan mereka, namun Hajime berpesan, "Mari kita bertemu lagi, khususnya untuk Kaori dan Miu demi menenangkan hati Kaori yang cemas." Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Eri Center lebih dahulu agar Miu dapat bertemu ibunya. それで決まりだね。 Sementara itu, Hajime dan Yue terjebak di suatu tempat, perlahan pulih dari efek racun Aurora. Yue berbaring di atas Hajime menjawab pertanyaan She dengan ketus, "Karena kau ada di bawah." Hajime lega kondisi mereka membaik meskipun situasi mereka masih sulit. Sebuah lingkaran sihir manipulasi ruang mirip yang muncul di belakang Ehid ditemukan di tempat itu, bertuliskan pesan terakhir Nais Gruen, "Aku sungguh berdoa agar masa depan manusia berdasarkan kehendak bebas." ナイズグリュエン人の未来が Hajime, Yue, dan Shea bersiap untuk melarikan diri menggunakan kapal bawah air yang sudah disiapkan Hajime untuk perjalanan ke reruntuhan Melusine. Namun, kemudi kapal macet menyeret mereka ke bawah tanah. Mereka pasrah mengikuti arus, siap menghadapi apapun yang menghadang. Di tengah perjalanan yang penuh ketidakpastian, Hajime kehabisan torpedo. Yue dan Shea menawarkan darah mereka untuk memulihkan kekuatan Hajime. Shea yang banyak memberikan darahnya masih tertidur. Shei terbangun dan menyatakan dirinya dalam kondisi prima berkat pertimbangan Hajime dan Yue. Mereka bertiga masih belum tahu di mana mereka berada, tetapi perjalanan mereka berlanjut. Tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal muncul, menuduh Hajime menculik seorang gadis, mengira Miu adalah korban penculikan. Hajime mencoba menjelaskan, namun diinterupsi oleh teriakan Miu yang memanggilnya Papa. Miu berlari dan memeluk Hajime, lega bertemu kembali. Hajime berjanji tidak akan melakukan hal berbahaya lagi, sementara Miu menangis dalam pelukannya. Tio ikut terharu menyaksikan reuni mereka. Kemunculan Miu membuat penduduk lokal terkejut mengenali gadis itu sebagai Putri Remia yang diculik. Seorang prajurit kerajaan yang telah menyelesaikan permintaan pencarian Miu meminta Hajime untuk berbicara lebih lanjut setelah mereka menetap di Erisen. 話す機会があるのならそれでいい。しばらくはエリセンに滞在。 Hajime dan Miu bergegas menemui Remia. Remia yang kakinya terluka memaksakan diri untuk menemui putrinya. Miu meminta Hajime yang ia panggil Papa untuk menyembuhkan Remia. Tio, Yue, dan She pun ikut terkejut mendengar Miu memanggil Hajime dengan sebutan Papa. Situasi menjadi canggung ketika Tio dan Yue memperebutkan hak untuk dipanggil Papa oleh Miu. そんな顔をするな。 Kaori menyembuhkan kaki Remia yang terluka akibat penculikan Miu. Kaori mengatakan butuh beberapa hari untuk pemulihan sempurna. Remia berterima kasih kepada Hajime dan menawarinya untuk tinggal di rumahnya, yang kemudian memicu kesalahpahaman tentang hubungan Hajime dan Miu. Yue dan She menjadi cemburu, sementara Remia mengira Hajime adalah suami barunya. だそうですよ。
Miu meminta Hajime untuk tetap menjadi papanya, setidaknya sampai ia pergi. Remia mendukung permintaan putrinya merasa berhutang budi kepada Hajime. Yue dan She semakin kesal dengan perkembangan situasi ini. Tio berkomentar tentang betapa populernya Hajime di kalangan wanita. Remia mengungkapkan bahwa ia sudah menjanda selama 5 tahun. 表になるのですね。 Sementara itu, Kaori bertemu kembali dengan ibunya, Yaegashi Shizuku. Shizuku lega Kaori selamat dan berterima kasih kepada Hajime. Ia juga penasaran bagaimana Hajime menyelamatkan Kaori dari situasi berbahaya. Shizuku curiga ada sesuatu antara Kaori dan Hajime. Shizuku mengungkapkan berita mengejutkan, Hajime secara resmi dinyatakan sesat oleh kerajaan. Kaori terkejut dan mempertanyakan keputusan terburu-buru itu. Shizuku mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan kerajaan dan gereja. Kaori teringat diskusi pribadinya dengan Hajime tentang para dewa dan tujuan Hajime yang ia rasa perlu dibagikan kepada semua orang. Kaori berjanji akan menceritakannya sesegera mungkin. できるだけ早く。 Berpindah ke petualangan bawah air di reruntuhan Melusine, kelompok Hajime sempat dibuat bingung saat sang protagonis kita ini malah menyentuh dinding random. Namun kebingungan itu langsung sirna saat simbol terang Gruen yang tersembunyi tiba-tiba menyala dengan cahaya yang indah dan misterius. Sontak saja Shea dan Kaori langsung terpukau dengan vibe fantasi yang kental banget. Bahkan Tio yang lebih berpengalaman pun mengakui kalau sentuhan artistik ini jauh lebih berkelas dibanding para pembebas lainnya. Hajime sendiri cuma bisa menertawakan kebodohannya yang selama ini mati-matian mencari pintu masuk fisik. Kemudian tak lama sebuah arus deras langsung menyedot mereka semua, menciptakan kepanikan akan terpisah lagi. Namun di tengah kekacauan itu tatapan Yue hanya terkunci pada Hajime seorang. 全部水中でなくてよかった。海底遺跡っていうより Benar-benar berbeda dari labirin sebelumnya, reruntuhan Melusin langsung menyambut rombongan Hajime dengan sebuah pertarungan sengit di dalam monster jeli raksasa yang tiba-tiba menyergap dan menjerat She. Di tengah kekacauan itu, Tio dengan santai malah meminta Hajime mengoleskan balsam padanya, sebuah permintaan absurd yang langsung ditolak mentah-mentah. Sementara Yue menyadari sihir apinya melemah karena si jeli ternyata mampu melarutkan mana. Hajime yang awalnya bersemangat menghadapi tantangan ini dan melindungi semua orang dengan tanah suci, akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan mengerikan setelah menggunakan mata iblisnya. Monster itu tidak memiliki batu ajaib karena seluruh ruangan itu adalah tubuhnya, yang berarti mereka telah bertarung dari dalam perutnya sejak awal. Beralih ke situasi genting Hajime dan Kaori yang terpisah di dalam reruntuhan Melusina. Kaori yang kebingungan pun mempertanyakan keputusan Hajime untuk menyelamatkannya alih-alih Yue. Hajime dengan dingin menjelaskan bahwa Yue cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri, sedangkan Kaori akan mati. Sebuah keputusan yang didasari kepercayaan mutlak antara dia dan Yue. Di tengah lautan ilusi kapal perang masa lalu dan serangan para prajurit fanatik penyembah dewa Ehid, rasa rendah diri Kaori yang terus-menerus meminta maaf dan membandingkan dirinya dengan Yue akhirnya memancing amarah Hajime yang muak, dan akhirnya dia memberikan ultimatum kejam menegaskan bahwa jika kebersamaan ini hanya membawa penderitaan, maka akan lebih baik jika Kaori pergi. ユエたちもそうするだろうしな。 Berpindah ke reruntuhan Melusin di dasar samudra, rombongan Hajime langsung disambut oleh pemandangan kuburan kapal perang yang hening dan mencekam. Ketenangan itu pecah seketika saat sebuah ilusi perang laut maha dahsyat tiba-tiba muncul menyelimuti mereka, membuat Kaori panik dan refleks mengeluarkan perisai sihirnya.
Hajime dengan cepat menyadari bahwa serangan fisik tak berguna karena para prajurit ilusi yang ternyata adalah pengikut fanatik Dewa Ehid ini hanya bisa dilukai oleh serangan mana. Dari kekacauan inilah Hajime akhirnya mengerti konsep dari labirin tersebut, yaitu memahami tragedi mengerikan yang disebabkan oleh Dewa Gila, sebuah pelajaran pahit yang disiapkan oleh para pembebas. 行くぞ香織 Beralih ke momen yang seharusnya menjadi puncak kedamaian, tampaklah sang raja berdiri di hadapan para pemimpin aliansi dengan pidato yang awalnya penuh rasa syukur dan hormat, memuji para pahlawan yang telah mengakhiri perang panjang. Namun suasana haru itu mendadak pecah ketika senyumnya berubah menjadi seringai muak, menyebut perjanjian damai itu sebagai puncak kebodohan dan menghina tamunya sebagai hewan rendahan. Dia akhirnya membeberkan rasa sakitnya karena terpaksa berpaling dari Tuhannya yaitu Ehid, dan dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan dia menyatakan bahwa hari ini adalah hari penghakiman untuk melenyapkan semua pemimpin sekaligus, kemudian memerintahkan para pengikut setianya untuk memulai pembantaian. Setelah melihat masa lalu dari keributan yang ada di atas kapal, ternyata saat akan pergi terjadi Kaori pun dirasuki jiwa yang bersemayam dalam kapal, di mana perseteruan dingin yang bikin merinding pun terjadi antara Hajime dengan jiwa yang merasuki Kaori. Sosok itu dengan liciknya menggunakan suara dan raga Kaori untuk mempertanyakan tindakan Hajime, menganggapnya tega menyakiti kekasihnya sendiri. Namun Hajime dengan tatapan kosong menyatakan bahwa lawannya hanyalah hama sampah dan peluru mana miliknya hanya akan menyakiti jiwa si parasit tanpa melukai raga Kaori. Ketika si parasit mengancam bahwa kematiannya akan menghancurkan pikiran Kaori, Hajime justru membeberkan rencana gilanya, yaitu dia tidak akan membunuhnya melainkan akan menyiksanya tanpa henti sampai parasit itu sendiri yang mau pergi sebagai balasan karena telah berani menyentuh sesuatu yang berharga baginya. Menyambung percakapan yang menggantung di tengah reruntuhan Melusine, Kaori akhirnya memberikan jawabannya atas kebimbangan Hajime. Dengan tatapan yang syarat akan cinta sekaligus luka, Kaori menegaskan bahwa perasaannya pada Hajime adalah satu-satunya alasan dia akan terus berada di sisinya. Hajime yang serba salah pun mempertanyakan apakah hal itu tidak akan menyakitinya, namun Kaori dengan jujur mengakui bahwa dia pasti akan menderita cemburu buta pada Yue dan mengasihani nasibnya sendiri. Walau begitu, dia percaya bahwa penyesalan karena memilih mundur akan jauh lebih menyiksa dan tempat terbaik untuknya adalah di sisi Hajime. Hingga akhirnya Hajime pun menerima dilema perasaan yang rumit ini. Melanjutkan perjuangan mereka di reruntuhan Melusin, keputusasaan total menyelimuti Hajime dan kawan-kawan saat berhadapan dengan monster jeli raksasa yang mustahil dikalahkan, sebuah wabah lautan yang mampu melarutkan apapun dan kebal terhadap sihir elemen api milik Yue dan Tio. Di tengah situasi genting tersebut, Hajime merancang satu-satunya strategi gila, yaitu menghancurkan si jeli lebih cepat dari regenerasinya. Sebuah rencana yang butuh persiapan 3 menit penuh. Ketegangan memuncak saat She bersiap menjadi naga perisai hidup, namun tiba-tiba ikan li yang sebelumnya diselamatkan oleh Hajime datang untuk menolong. Dengan mengendalikan ribuan ikan untuk menahan monster yang ia sebut pemakan buruk itu, sang kakek dari semua monster. Tepat pada waktunya, Hajime melepaskan serangan pamungkasnya mengakhiri pertarungan yang ternyata telah berlangsung selama 3 hari penuh sejak Aiko membawa Kaori ke Gunung Suci. Beralih dari drama bawah laut Hajime, kecemasan kini menyelimuti kerajaan karena sudah 3 hari Aiko Hatayama tidak kunjung kembali dari Gunung Dewa. Meskipun Ishtar telah mencoba menenangkan semua orang, kegelisahan ini semakin menjadi-jadi setelah Lily dan bahkan seluruh pasukan barisan belakang ikut menghilang secara misterius, membuat perintah sang raja untuk tetap tenang terasa hampa. Situasi ganjil ini akhirnya sampai ke telinga
Melt yang ternyata juga sedang menyelidiki kasus ini dan ia menduga kuat bahwa hilangnya Aiko berhubungan erat dengan kasus Hajime Nagumo. Dan benar saja, di Gunung Dewa, Aiko ternyata sedang ditahan oleh utusan dewa jahat yang mengatakan bahwa tuannya lebih tertarik pada pergerakan para murid Aiko ketimbang dirinya. あなたの生徒がしようとしていることのあなたがしようとしていること Di tengah suasana perpisahan yang mengharukan di rumah Remiya, Miu dengan hati yang berat mempertanyakan apakah Hajime akan tetap menjadi ayahnya bahkan saat mereka terpisah jauh. Hajime pun meyakinkan bahwa ikatan mereka tak akan pernah putus, yang justru memicu tekad luar biasa dari Miu untuk menyusul dan menemukan ayahnya sendiri. Tersentuh oleh kedewasaan itu, Hajime membuat sebuah janji suci, bersumpah akan kembali untuk Miu dan semua orang setelah misinya tuntas. Tidak hanya itu, Hajime juga berjanji akan membawa Miu mengunjungi kampung halamannya, Jepang, sebuah dunia penuh kejutan yang dijamin akan membuatnya takjub. Dengan janji itu, Hajime menenangkan hati Miu, memintanya menjadi anak yang baik dan menunggu kepulangan bersama Remiya. Malam terakhir sebelum keberangkatan mereka diisi dengan suasana hangat di depan rumah Miu saat Miu dengan riang memanggil ayahnya yang sempat ia abaikan dalam canda untuk segera menyantap makan malam. Dan singkat cerita, keesokan harinya tiba di mana ketika Miu memberikan sebuah jimat buatannya kepada setiap anggota kelompok sebelum keberangkatan. Yue, Shea, Kaori, dan Tio menerima hadiah cantik itu dengan penuh syukur, merasa terikat oleh kenang-kenangan kecil yang sama seraya berjanji akan menyimpannya baik-baik. Dan tibalah saat perpisahan di mana Hajime dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal. Hajime sekali lagi meyakinkan Miu bahwa mereka pasti akan kembali dan memintanya menjadi anak baik, yang dibalas anggukan tegar dari putri angkatnya itu. Dengan pesan terakhir dari Remiya agar mereka menjaga diri, kelompok pahlawan itu pun akhirnya melangkah pergi meninggalkan kehangatan rumah untuk menghadapi takdir mereka. Sementara itu di kerajaan Heili, sebuah fenomena misterius yang disebut kekosongan mulai menyebar ke seluruh istana, menyedot energi para kesatria dan tentara. Kapten Melt yang semakin curiga dengan situasi ini menerima laporan suram dari bawahannya Jose bahwa lebih dari separuh perwira telah terdampak. Merasa ada yang janggal dengan serangan yang hanya menargetkan moral ini, Melt pun diam-diam menyiapkan pesan darurat untuk Duxengen dan Hajime Nagumo. Namun kecurigaannya terbukti saat Hiyama Daisuke datang dengan dalih meminta nasihat yang ternyata hanyalah sebuah jebakan terencana. Tiba-tiba saja Mel diserang oleh orang kepercayaannya Jose yang sudah terkena energi kekosongan, dan di detik-detik itulah dilumpuhkan oleh Hiyama yang kini menunjukkan wajah aslinya, mengungkapkan bahwa semua ini adalah kehendak dewa untuk menghancurkan para orang sesat. Sebelum Mel sempat bereaksi lebih jauh, Hiyama tanpa ragu melancarkan serangan mematikan demi untuk mengakhiri hidup sang kapten kesatria dalam sebuah pengkhianatan yang dingin dan tak terduga. Sambil menahan sakit, sang kapten kesatria melepaskan sihir palu angin yang kuat, namun Hiyama dengan mudah membaca pola serangannya. Setelah berhasil mementalkan sang pengkhianat sejenak, Melt mengerahkan sisa tenaganya untuk membentuk dinding angin pertahanan. Hiyama sambil terbatuk mengutuk rencananya yang tak berjalan mulus meskipun telah menggunakan wakil ketua Jose sebagai pengalih perhatian, kemudian mempertanyakan kekuatan Melt yang seperti monster. Melt membalas bahwa itu hanyalah buah pengalaman bertarung melawan sesama manusia. Menyadari ketiadaan bala bantuan, Melt memahami bahwa dia telah dijebak, lalu membuat keputusan sulit untuk menelan rasa malunya dan mundur, sebuah pilihan yang membuat Hiyama terperangah karena tak terduga kapten yang selama ini selalu bersikap kesatria bisa kabur juga demi menyelamatkan dirinya.
Bagai keluar mulut harimau masuk mulut buaya, Kapten Melt harus bertemu sosok lain. Sosok itu menyuarakan pandangannya tentang kecerobohan manusia, baik menyangkut raja maupun para kesatrianya, sebuah kelemahan yang membuatnya merasa perlu untuk campur tangan. Kapten Melt yang tak bisa berbuat apa-apa pun akibat pengkhianatan Hiyama Daisuke, dengan sisa kekuatannya hanya bisa pasrah saat melihat dan mengakui kehadiran sang dewa di depan matanya. Entitas tersebut mengonfirmasi bahwa intervensinya adalah kehendak Tuan Ehid. Melihat seorang dewa ada di depan matanya, Kapten Melt pun pasrah setelah sang dewa mengeluarkan kekuatannya yang dengan mudah membuat Kapten Melt pindah alam dalam satu kedipan. Di sisi lain, sebuah pertemuan tak terduga di jalanan dekat hutan menyatukan kembali Kaori dengan Putri Liliana dari Kerajaan Hylich, sebuah reuni yang disambut dengan kelegaan dan kebahagiaan. Keceriaan awal mereka yang diwarnai candaan Liliana mengenai pengakuan tulus Kaori yang terjadi setelah pertempuran ilusi di labirin Melusine segera memudar. Hajime yang awalnya sama sekali tidak mengenali sang putri dengan belak-belakan menanyakan tujuan kehadirannya di tempat terpencil itu. Raut wajah Liliana pun berubah serius saat ia mengungkap kebenaran mengerikan bahwa Aiko telah diculik oleh utusan dari Gunung Suci. Ia menceritakan bagaimana kerajaannya telah jatuh di bawah pengaruh fanatik Dewa Ehid, membuat ayahnya sendiri menjadi buta dan memusuhi Hajime. Karena tidak ada yang bisa dipercaya di istana yang penuh pengkhianatan, Liliana melarikan diri untuk mencari bantuan dan takdir membawanya langsung ke hadapan satu-satunya harapan yang tersisa, yaitu bertemu dengan Hajime. Singkat cerita, berlandaskan keyakinan kuat setelah pengkhianatan di Kerajaan Hylich, Hajime Nagumo melesat menuju puncak Kamiyama dengan satu tujuan jelas, yaitu menyelamatkan Aiko, bukan demi kerajaan yang telah mengkhianatinya. Di puncak Gunung Suci itu, sang guru terbelenggu dalam keputusasaan dihantui pertanyaan tentang nasib murid-muridnya. Tanpa suara Hajime muncul di hadapannya, membuat Aiko terperanjat tak percaya bahwa sang penyimpang benar-benar datang seorang diri hanya untuknya. Hajime dengan santai menggoda bahwa ia merasakan kehadiran Aiko yang memanggil namanya, sebuah momen yang membuat sang guru tersipu. Ketegangan mencair menjadi sebuah kesalahpahaman canggung ketika Hajime bergerak untuk melepaskan segel sihir Aiko, sebuah tindakan yang disalahartikan sesaat sebelum Aiko menyadari niat tulusnya untuk memulihkan kekuatannya, mengakhiri misi penyelamatan dramatis tersebut dengan sentuhan humor yang khas. Menyusul pengkhianatan memilukan di Kerajaan Hylich dan penculikan Aiko, pertempuran bergeser ke puncak Gunung Suci. Di tengah udara yang membeku, penghalang magis yang melindungi ibu kota tiba-tiba hancur berkeping-keping, membuat Aiko yang kebingungan hanya bisa terperangah. Di hadapan mereka, seorang utusan dewa dengan senyum mengejek mengonfirmasi kehancuran tersebut sebagai jawaban atas kebingungan sang guru. Sosok ini kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang irregular bernama Point, utusan yang dengan angkuh menyatakan tugasnya adalah membersihkan bidak tak berguna dari papan catur sang penguasa. Semua diungkapkan sambil bersenandung nada yang mengerikan yang juga sebelumnya telah mencabut nyawa Kapten Melt. Hajime Nagumo yang baru saja meninggalkan putri angkatnya Miu di Erisen menyaksikan semua ini dengan tatapan tajam. Dia mengerti bahwa tragedi ini bukanlah akhir melainkan awal dari sebuah teror baru, yaitu penyerbuan besar-besaran terhadap ibu kota. Di tengah keheningan malam di koridor Kerajaan Hylich, niat Putri Liliana untuk menemui Shizuku seketika buyar oleh suara kaca pecah yang memekakan telinga, membuat Shia secara refleks melindungi sang putri. Keduanya bergegas ke jendela yang hancur, dan di sanalah Liliana bersama Yue dan Kaori menyaksikan pemandangan yang mustahil, yaitu penghalang agung kebanggaan kerajaan telah hancur berkeping-keping. Kepanikan mereka kemudian diinterupsi oleh suara Tio dari kerang komunikasi yang melaporkan bahwa pasukan iblis besar dan naga putih Frit telah muncul di selatan, dan napas naga itulah penyebab kehancuran penghalang.
Mendengar nama naga yang pernah melukai Hajime, Yue dengan dingin memutuskan mereka akan berpisah, berniat membuat naga itu menangis sebagai pembalasan. Xia pun menyetujuinya dengan semangat, menambahkan bahwa ia akan membasmi sang naga beserta pemiliknya sebelum keduanya melompat ke langit malam, mengabaikan teriakan panik Liliana. Di dalam dimensi lain yang tercipta setelah mereka melewati portal, Xia langsung disambut oleh Mikhail yang tatapan bencinya didasari oleh dendam atas kematian tunangannya, Cat Leia, di labirin besar Orcus. Namun gadis kelinci itu menanggapi dengan dingin, menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan masa lalu musuh yang menyerang lebih dulu, yang memicu amarah Mikhail untuk memerintahkan pasukan elang hitamnya menyerang. Serbuan proyektil tajam itu dengan mudah dihindari sebelum Xia membalas dengan ayunan palu raksasanya yang dahsyat, melontarkan para prajurit. Ketika musuh mencoba menjaga jarak, Xia justru mengeluarkan senjata baru dari cincin pemberian Hajime, yaitu sebuah bola batu besar yang terhubung ke palunya dengan rantai yang ia gunakan untuk menghancurkan formasi mereka dari jauh. Bahkan saat Mikhail mencoba serangan kejutan dari titik buta, Xia dengan cerdik menendang bola batunya untuk menjatuhkannya. Dan meskipun sempat terkena jarum kutukan yang mengubah lengannya menjadi batu, ia langsung menyembuhkan dirinya dengan kemampuan regenerasi. Setelah dengan lincah menghindari badai petir yang dipanggil Mikhail, Xia akhirnya berhasil menjerat musuhnya dengan rantai, lalu membantingnya ke tanah hingga tewas, sambil dengan santai menerima sebutan monster dari musuhnya yang sekarat itu sebagai sebuah pujian. ようやく私も化け物 Di tengah kekacauan di luar tembok kerajaan Heilig, Frid memerintahkan pasukan naga putihnya untuk menyerang serentak, namun Yue sang putri vampir membalas dengan petir dahsyat sembari bertekad membuat Frid merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah dialami Hajime. Sayangnya, serangan itu dimentahkan oleh monster kura-kura bernama Absot yang menyerap lalu menembakkan kembali sihirnya, membuat Frid sesumbar bahwa ia telah mengantisipasi semuanya. Tidak gentar, Yue kemudian memanggil 5 naga surgawi miliknya, yaitu naga elemen warna-warni yang langsung membakar, membekukan, dan memorak-porandakan pasukan musuh. Melihat itu, Frid pun melepaskan sihir zaman dewa Shinten, sebuah mantra penghancur yang melenyapkan naga-naga Yue dan mengubah gunung menjadi debu. Di tengah ledakan, naga tunggangan Frid berhasil menusuk tubuh Yue, namun sang putri vampir hanya tersenyum sinis sebelum melepaskan sihir kehancuran waktu yang memenggal ke naga itu dan secara misterius membuka kembali luka lama di tubuh Frid, membuatnya seolah bertanya apakah rasa sakit dari Hajime masih terasa, dan memaksa Frid yang terkejut untuk mundur melalui portal sementara anak buahnya mengulur waktu. Di tengah reruntuhan istana Gunung Dewa yang hancur, pertarungan sengit antara Hajime dan utusan dewa Noin terus berlanjut dengan Hajime yang gesit melindungi Aiko dari rentetan bulu tajam yang mematikan. Meskipun Aiko merasa bersalah karena telah menjadi beban, Hajime meyakinkannya bahwa semua ini sudah diperhitungkan, bahkan sempat menyindir Noin yang mengaku tidak punya emosi. Pertarungan memuncak ketika Noin mengungkap kebenaran mengerikan bahwa Dewa Ehid hanya menginginkan kematian Hajime yang penuh derita sebagai hiburan, lalu melancarkan serangan dahsyat yang menghancurkan perisai sihir ciptaan Hajime. Tepat pada saat kritis itu, Tio dalam wujud naga hitamnya datang menyelamatkan mereka dengan semburan napas yang luar biasa kuat, yang kemudian diperintahkan oleh Hajime untuk segera membawa Aiko pergi ke tempat aman sementara dia sendiri tetap tinggal untuk menghadapi sang utusan dewa seorang diri. Sementara itu, pertempuran udara di atas ibu kota kerajaan mencapai puncaknya ketika Hajime berhadapan dengan Noin yang terus melepaskan sihir dahsyat dari simbolnya, membuat Hajime kebingungan akan sumber mana lawannya yang seolah tak terbatas. Setelah adu serangan sengit di mana Hajime harus merelakan senapan runduknya hancur, ia menyadari bahwa kekuatan Noin sama sekali tidak berkurang, berbeda dengan pemutusan batas miliknya yang memiliki batas
lintasan waktu, memanfaatkan momen saat pedang Noin sedikit retak setelah menahan lengan prostetiknya. Hajime melancarkan strategi cerdiknya, yaitu mengepung Noin dengan 4 senjata otomatis yang meledak dahsyat. Meskipun Noin selamat, Hajime kemudian melemparkan sebuah piringan yang dianggap remeh oleh sang utusan. Namun piringan itu ternyata adalah portal untuk peluru yang menghancurkan pedangnya dan melepaskan kawat pengikat. Sebagai serangan penutup, Hajime menerjang dengan tombak raksasa yang menembus pertahanan sayap Noin, memotong salah satunya dan membuatnya jatuh dari langit sambil menggumamkan julukan penyimpang dalam kekalahannya. Setelah menyelesaikan pertarungan sengitnya melawan Noin, Hajime pun akhirnya mendarat di tengah-tengah reruntuhan ibu kota yang membara dan langsung menemukan Tio serta gurunya Aiko yang ternyata tidak melarikan diri. Tio menjelaskan bahwa Aiko bersikeras untuk membantunya, yang kemudian terungkap sebagai penyebab kehancuran total gereja suci yang kini hanya tinggal puing-puing. Hajime dengan cepat menyimpulkan bahwa Aiko secara tak sengaja telah menggunakan keahlian fermentasinya untuk menciptakan gas metana yang sangat mudah terbakar, yang lalu disemburkan oleh Tio dalam sebuah ledakan dahsyat yang tak hanya menghancurkan penghalang gereja, tetapi juga seluruh bangunannya. Sementara Tio terlihat sangat gembira dengan pengalaman mendekati kematian itu, Aiko justru menangis terseduh-seduh karena rasa bersalah yang mendalam atas nasib orang-orang di dalam, sampai kemudian ditenangkan dalam pelukan Hajime. Tepat setelah Aiko tenang, Tio merasakan kehadiran sosok non-manusia yang ternyata adalah arwah seorang pria botak yang memberi isyarat agar mereka mengikutinya ke dalam reruntuhan. Beralih ke aula lapangan kerajaan Koki dan kelompoknya yang baru saja tiba langsung disambut oleh Jose yang dengan tenang meminta mereka untuk masuk ke dalam lingkaran formasi para prajurit. Namun kejanggalan langsung terasa oleh Shizuku dan Yuuka saat melihat tatapan mata kosong dari ratusan prajurit di sekeliling mereka, sampai akhirnya Jose mengangkat sebuah bola kristal hijau dan memberi komando untuk menghunus pedang sebagai sinyal permulaan. Seketika itu juga cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak dari kristal, dan ketika cahaya itu mereda, pemandangan mengerikan terungkap saat para murid menjerit kesakitan karena telah ditebas oleh para prajurit yang dikendalikan. Di tengah kekacauan itu, Nia berlari ke arah Shizuku seolah mencari perlindungan, sebelum kemudian dengan tatapan kosong yang sama, Nia dengan dingin menusuk Shizuku dari belakang, membuatnya terbelalak tak percaya. Dan dari kejauhan, sosok misterius yang ternyata adalah Eri tertawa sadis, mengakui bahwa dialah yang sengaja menyuruh Nia menunggu saat terakhir untuk mengkhianatinya. Beralih ke pemandangan tragis di aula lapangan beberapa jam sebelumnya, situasi bagi kelompok Shizuku telah berubah menjadi neraka di bumi, di mana semua teman sekelas Koki terbaring menderita, termasuk Shizuku sendiri yang terluka parah. Di tengah kekacauan itu, Eri melangkah dengan tenang ke arah mereka, wajahnya dihiasi senyuman sinis yang sama sekali tidak cocok dengan suasana keputusasaan di sekelilingnya. Shizuku sambil menahan rasa sakit hanya bisa menyuarakan kebingungannya atas apa yang sebenarnya terjadi, diikuti oleh Kouki yang dengan tatapan tak percaya menuntut alasan dari Eri atas pengkhianatan ini. Tanpa sepatah kata pun, Eri justru memasangkan kalung borgol ke leher Kouki sebelum mendeklarasikan bahwa Kouki kini adalah miliknya sepenuhnya, dan kemudian menyegel klaim mengerikannya itu dengan sebuah ciuman paksa yang dingin, mengungkapkan kebenaran bahwa ia telah membunuh dan menghidupkan kembali teman-teman mereka menggunakan sihir jiwa terikat demi memilikinya. Di tengah kekacauan yang melanda aula lapangan Hiyama yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Eri, tiba-tiba melancarkan serangan fatalnya kepada Kaori yang membuat Shizuku hanya bisa berteriak ngeri. Dengan seringai penuh kepuasan, Hiyama mendeklarasikan bahwa Kaori akhirnya telah menjadi miliknya. Bahkan dengan delusional ia menambahkan kalau Kaori pasti lebih menyukainya daripada Nagumo, sebuah ucapan yang membuat Kouki hanya bisa mengutuk tak berdaya.
saja. Namun Kaori menolak untuk menyerah begitu saja. Ia memanggil kekuatan sucinya yang terinspirasi dari kitab suci untuk menyebarkan sihir regenerasi ke seluruh area sambil menegaskan bahwa ia tak akan kalah demi Hajime. Sayangnya perlawanan heroik itu dipatahkan seketika saat Hiyama tanpa ampun kembali menusuknya dari belakang, mengakhiri hidup sang penyembuh yang malang di sana. Di tengah aula lapangan yang telah menjadi saksi bisu pengkhianatan keji dari Eri, sosok Hajime Nagumo pun muncul entah dari mana. Tatapan dinginnya langsung menyapu kekacauan sebelum akhirnya terkunci pada pemandangan tragis di mana Kaori Shirasaki sudah tidak bergerak dengan mata melotot dalam cengkraman Hiyama Daisuke yang obsesif. Tanpa buang waktu, si penyimpang itu bergerak secepat kilat. Dalam sekejap sudah menghajar Hiyama hingga terlempar, menabrak dinding hingga retak dan segera menyelamatkan Kaori ke dalam pelukannya. Dengan nada mendesak, ia kemudian meminta Tio Klarus dan gurunya Aiko Hatayama untuk segera memberikan pertolongan. Tio pun sigap mengambil alih tubuh Kaori setelah Hajime mencabut pedang yang tertancap, kemudian mulai merapalkan mantra penyembuhan kuno yang kuat, yaitu Roda Surga, untuk menyelamatkan jiwa Kaori yang terancam sirna. Namun Eri dari kejauhan justru mencemooh, menyatakan bahwa semua usaha itu hanyalah kesia-siaan belaka karena dia sudah mati. 魔法で香りを生き返らせ Menghadapi tatapan dingin Hajime yang berjalan mendekat, Eri dengan panik menawarkan untuk menghidupkan kembali Kaori sebagai boneka mayat hidup yang patuh sambil menggunakan Kapten Melt yang juga telah menjadi mayat hidup sebagai tameng. Namun setelah serangan kejutan dari belakang gagal total dan hanya membengkokkan tombak penyerangnya, Hajime tanpa ragu langsung mengabulkan permohonan bisu Melt dengan satu tembakan telak, kemudian mengeluarkan senjata otomatis raksasa untuk memusnahkan seluruh pasukan mayat hidup dalam sekejap mata. Ketika Hiyama yang putus asa mencoba menyela dengan menyalahkan Hajime, ia langsung dibanting ke tanah dan ditendang keluar aula lapangan menuju gerombolan monster. Puncaknya adalah saat Fritz sang jenderal iblis muncul mengancam dengan 100.000 monster yang langsung dijawab Hajime dengan memanggil laser dari langit yang melenyapkan seluruh pasukan itu, sampai akhirnya Fritz yang terhina hanya bisa bersumpah akan balas dendam sebelum melarikan diri bersama Eri. Di sisi dari reruntuhan bangunan ritual khusyuk, proses penyelamatan jiwa Kaori Shirasaki pun memasuki tahap krusial di mana tubuh barunya terbaring tak bernyawa di tengah lingkaran sihir yang rumit dan berpendar. Yue, Tio, dan Xia Haulia mengelilinginya menyalurkan sihir mereka dengan ekspresi penuh konsentrasi. Tidak lama kemudian keheningan itu dipecah oleh kedatangan Hajime Nagumo yang dengan langkah tenang memasuki lingkaran sihir untuk bergabung dengan mereka. Tatapannya Lanelexung mencari sosok gurunya dan ia pun menanyakan keberadaan Aiko. She, sang gadis kelinci, dengan sigap menjelaskan bahwa Aiko Sensei telah pergi untuk beristirahat, sebuah jawaban yang diterima Hajime dengan anggukan penuh pengertian. Yue, sang vampir putri yang sangat peka, rupanya merasakan kekhawatiran yang masih tersisa di hati Hajime, kemudian dengan lembut meyakinkannya bahwa Kaori akan baik-baik saja, seraya menyarankannya untuk pergi memeriksa kondisi Aiko. Sikap pengertian dari partner utamanya itu membuat Hajime terdiam sejenak, hatinya tersentuh oleh kepedulian Yue yang tak terduga di tengah situasi tegang tersebut. ちょっと生徒のわが Tak lama setelah tiba kembali di kerajaan Helix, kedatangan mendadak Hajime dan kelompoknya di lapangan latihan langsung disambut oleh Shizuku yang cemas, yang segera menanyakan keberadaan sahabatnya. Hajime hanya memberikan jawaban samar, sampai kemudian sebuah teriakan terdengar dan Kaori Shirasaki dalam wujud barunya yang bahkan tak dikenali Kouki terjun bebas dari langit sebelum mendarat dengan kurang anggun. Setelah reuni penuh air mata, Hajime
Hajime pun menjelaskan bahwa mereka telah menggunakan sihir kuno untuk memindahkan jiwa Kaori ke dalam tubuh Noid yang diperbaiki, sebuah tindakan yang awalnya terdengar mustahil bagi Shizuku. Terungkap bahwa ini adalah permintaan Kaori sendiri agar menjadi lebih kuat dengan tubuh aslinya yang diawetkan secara kriogenik. Penuh rasa syukur, Shizuku membungkuk dalam-dalam kepada Hajime dan yang lainnya, berjanji akan membalas hutang budi karena telah menyelamatkan sahabat terbaiknya. 南雲くん、ゆえさん。 Di tengah lapangan latihan yang mulai diselimuti senja, Shizuku menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam yang ditanggapi Hajime dengan santai, menyebut bahwa ia hanya bertindak demi menghindari omelan Kaori dan menuruti nasihat Aiko Sensei agar tidak hidup secara menyedihkan. Akan tetapi, suasana segera menegang saat Koki dengan naifnya menuntut penjelasan mengapa Hajime menyembunyikan kebenaran tentang para dewa, yang kemudian dibalas Hajime dengan sebuah tamparan verbal bahwa tekad Koki terlalu lemah. Dan singkat cerita, malamnya setelah menolak mentah-mentah permintaan Koki dan Liliana untuk ikut dalam perjalanan ke Pohon Agung, Hajime akhirnya berubah pikiran setelah seluruh kelompok Koki termasuk Shizuku dan Suzu memohon untuk diberi kekuatan sihir kuno. Dengan senyum licik yang penuh arti, Hajime pun menyetujui keberangkatan mereka esok fajar, kemudian berbisik pada Yue bahwa mengajak mereka dan memberi mereka kekuatan mungkin bukan ide yang buruk sama sekali. はじめ、恐れ。一緒に連れて行って Di tengah keheningan malam yang menyelimuti kerajaan Hailey, Yue yang terbangun dari tidurnya segera menyusul Hajime yang sedang merenung sendirian di balkon istana. Hajime kemudian menyuarakan tekadnya untuk segera menyelesaikan sisa perjalanan mereka agar bisa secepatnya menjemput kembali putri angkatnya Miu, sebuah keinginan yang disambut dengan anggukan dan tatapan penuh pengertian dari Yue. Namun, momen tenang mereka berdua seketika buyar oleh seruan cemburu dari Shia dan Kaori yang tidak terima ditinggal sendirian, diikuti oleh Tio yang juga muncul. Seiring fajar menyingsing di gerbang utama, suasana telah berubah menjadi semangat keberangkatan, di mana Koki dan teman-temannya yang lain sudah tidak sabar untuk memulai petualangan, sementara Putri Liliana secara resmi menitipkan harapannya pada Hajime. Setelah bertukar pesan singkat dengan Aiko Sensei, Hajime yang melihat semua persiapan telah selesai akhirnya memberi isyarat kepada seluruh rombongannya untuk memulai perjalanan baru mereka. 先生たちもな Kita telah menyaksikan kebangkitan Kaori yang spektakuler, reuni mengharukan dengan Shizuku, dan keputusan berani Hajime untuk membawa kelompok Kouki dalam petualangan menuju Pohon Agung. Apakah kekuatan sihir kuno yang diberikan Hajime cukup untuk menghadapi tantangan yang menanti mereka? Dan apa rahasia yang disembunyikan Hajime tentang para dewa? Jangan lewatkan season selanjutnya hanya di Manca Maya untuk mengungkap misteri yang lebih besar.